Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Tinar di materi pelajaran menata produk di bab ke-7 dengan judul promosi produk. Adapun materi kita yang harus kita bahas di sini, SKKD-nya adalah 3.17, menganalisis promosi penataan produk food, press, dan kosmetik di supermarket. Dan prakteknya 4.17, melakukan perbaikan promosi produk food, press, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Dan aku berharap di tahun yang baru ini ada suasana baru, hati yang baru, pemikiran yang baru, visi yang baru, supaya kita bersemangat dalam menjalani tahun 2021. Apabila selama 2020 Ibu Tinar ada kesalahan di dalam penyampaian materi, di dalam pelayanan, di dalam menangani masalah-masalah yang kalian hadapi di kelas, secara pribadi dan atas nama keluarga, saya mengucapkan mohon dimaafkan. Dan kalian juga, kesalahan-kesalahan kalian sudah Ibu maafkan. Semoga Tuhan memberikan kita umur panjang, bisa kita melewati tahun 2021 dengan baik. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan turut berlangsungkawa atau turut berduka cita atas meninggalnya teman kita yang kita sangat sayangi, kita sangat cintai, yaitu Vivian. Saya sangat sedih sekali di mana ibu di kampung jadi tidak bisa ikut memberangkatkannya ke peristirahatannya. Oleh karena itu saya hanya berharap semoga keluarga yang ditinggalkannya cepat terhibur. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Baiklah, definisi promosi penataan produk. Saya percaya bahwa promosi bukan asing lagi buat kita. Kadang-kadang anak-anak pun sudah paham tentang promosi. Mereka selalu berkata kalau di Alfamart atau Indomart itu ada promosi. Kalau ada harga yang murah atau dapat hadiah-hadiah, mereka sudah paham kalau itu adalah promosi. Oleh karena itu, kita perlu paham apa sih yang dimaksud dengan promosi tersebut. Perkembangan perekonomian di era globalisasi sekarang ini sangat pesat dan ketat dalam masalah persaingan. Hal ini mendorong perusahaan baik dari perusahaan besar, menengah maupun kecil harus mampu memahami strategi yang sesuai untuk mengetahui selera dan keinginan konsumen. Guna mengetahui masalah tersebut, perusahaan perlu melakukan serangkaian kebijakan dalam pemasaran. Kebijakan dalam pemasaran hampir selalu berkaitan dengan variabel-variabel marketing mix. Variabel-variabel marketing mix itu seperti produk, harga, promosi, dan distribusi. Dalam hal ini, variabel yang sangat penting sebagai alat pemasaran adalah promosi, yang merupakan ujung tombak perusahaan. Dengan adanya promosi, perusahaan dapat memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi dengan konsumen. Pada dasarnya, promosi merupakan usaha dalam berkomunikasi dengan konsumen. Pada dasarnya, promosi merupakan usaha dalam bidang informasi, imbauan, dan komunikasi. Oleh karena itu, dengan adanya promosi yang kuat dan tepat akan memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi promosi itu merupakan salah satu alat pemasaran yang mempunyai peranan dalam meningkatkan volume penjualan. Promosi dapat diistilahkan sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah promosi supaya orang tertarik, orang teringat, ya, orang terbujuk untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ada beberapa tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama adalah
memodifikasi tingkah laku. Promosi bertujuan untuk mengubah tingkah laku, pendapat, dan memperkuat tingkah laku yang ada. Artinya, yang tadinya konsumen itu tidak berminat, tidak suka, tidak mau membeli produk yang kita tawarkan, tetapi setelah kita buat promosi, kita berharap pendapat konsumen terhadap produk yang kita tawarkan itu berubah. Tingkah laku mereka berubah, yang tadinya tidak suka jadi suka, yang tadinya tidak mau beli jadi mau, ya. Jadi tujuan promosi yang pertama itu adalah mengubah tingkah laku daripada konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah memberitahu. Kegiatan promosi bertujuan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran produk perusahaan. Jadi kita memberitahu, memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang berikutnya adalah membujuk. Promosi dilakukan untuk melakukan bujukan ke arah proses pembelian. Jadi promosi itu membujuk, ya, dibujuk. Mungkin ada iming-imingnya, mungkin beli 1 dapat 2 seperti itu, ya, atau beli 5 gratis 1. Ini adalah bentuk-bentuk membujuk konsumen yang tadinya tidak suka, karena kita kasih membujuk gratisan, kita kasih pelayanan yang maksimal, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang terakhir adalah mengingatkan. Promosi bertujuan untuk mengingatkan, terutama untuk mempertahankan merek, produk di masyarakat. Adapun bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan penjualan. Jadi pada materi pelajaran kita hari ini, yang pertama itu tentang pengertian promosi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan disebut itu promosi. Jadi promosi itu bisa berupa modifikasi tingkah laku, memberitahu, membujuk, dan mengingatkan. Oke. Sampai di sini dulu materi pelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Mungkin ke depan kita akan ada sistem yang baru, tapi karena ini baru pertama kali, sistem yang kita gunakan masih sistem yang lama. Ke depan mungkin sekolah kita sudah ada sistem yang baru tentang belajar secara online. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.